Baik, kita lanjutkan kuliah kita pemrograman platform khusus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Alhamdulillah kita sehat semua ya. Kita lanjut kuliah kita, belajar kita ya di topik yang ketiga. Kali ini kita akan belajar tentang variabel dan struktur data. Kemarin sudah kita singgung di pertemuan sebelumnya bahwa tipe data atau variabel ya, struktur data itu ada dua aspek yang harus kita perhatikan ya. Pertama yaitu dari aspek scope-nya ya. Ada dua jenis yaitu global dan local variable. Nah, yang kedua kita harus memperhatikan tipe datanya. Nah, tipe data dari sebuah variabel itu ada beberapa ya. Ini yang sering kita gunakan di pemrograman dengan bahasa C ya. Untuk Arduino juga termasuk ya. Yaitu ada tipe data integer, long, boolean, float. Nah, integer dan float itu integer long ya. Dan float itu untuk tipe data numerik. Nah, jadi karena numerik tentu isinya angka ya. Integer long berarti numerik dan bulat ya. Kalau bulat itu berarti nggak ada komanya ya, bukan pecahan ya. Kalau float dipakai untuk pecahan. Kalau boolean itu adalah tipe data spesifik ya, yang digunakan untuk sebagai variabel tipe logik gitu ya. Jadi isinya hanya dua kemungkinan, kalau nggak true false itu ya. Jadi dia hemat untuk mendefinisikan variabel hanya butuh alokasi 1 bit cukup ya. Jadi bitnya 0 atau 1 nah gitu ya. Itu tipe data boolean, kemudian tipe data karakter dan satu lagi string itu untuk tipe data yang bisa kita pakai kalau kita memerlukan alokasi data yang isinya teks ya. Nah, kalau karakter itu per huruf hanya satu huruf ya. Kalau string itu kita pakai kalau kita punya deretan huruf ya. Oke. Gitu. Nah, ini penjelasan lebarnya. Untuk detailnya lagi bisa juga kamu mempelajari di tutorial ya, di tutorialpoint.com. Nah, di tutorialpoint.com kamu bisa buka. Tadi saya sudah coba bukakan ya, tapi nah kita buka lagi boleh ya. Di tutorialpoint.com kamu bisa buka tutorialpoint.com Arduino ya. Oke. Di sini juga materinya lebih komplit ya tentang tipe data, bahkan ada contoh programnya kalau kamu buka lebih detail ya. Pilih di halaman data types ya di tutorial ini. Ya, nggak perlu masalah, nggak perlu terkendala dengan bahasa ya. Di translate bisa, kalau orang komputer kan mudah ya. Sebelahnya buka Google Translate, langsung translate gitu ya. Jangan terkendala oleh bahasa ya, kalau mau pinter ya. Aku tuh ngertinya bahasa dusun tuh lah pak, bahasa komering. Namun pakai bahasa dusun susah nyari di internet ya. Coba kalau kau cari di internet tutorial Arduino bahasa komering ya, ketemu nggak coba? Kamu udah ketemu, nah kau bikinlah kau. Aku ngerti ya, kau bikin berarti. Bikinlah web tutorial berbahasa komering, nah baru hebat kamu. Nanti bisa dibuka orang web kamu ya. Gitu ya. Jadi belajarnya jangan terkendala oleh bahasa. Jadi ada di sini juga dijelasin ya, ada contoh-contoh cara mendeklarasikannya juga. Oke, untuk mudahnya kita langsung saja belajar dengan simulator ya. Jadi caranya sudah saya pandu tadi ya waktu kita belajar teori ya. Kamu dari halaman depan nih, nah dari sini ya, yang ada menu set ini kamu klik aja, terus kamu ketikkan LCD I2C Arduino. Nah jadi kita coba objek prakteknya pakai modul LCD. Oh sorry. Oh cak mana supaya pindah lagi nih? Oke. Oh saya harus berubah. Oh ini masih itu ya. Nah, padahal ini sudah saya pindah di sini.
slide-nya. Sorry ya. Gini. Atau ininya saya tutup. Oh, ini saya tutup dulu ya. Mungkin karena ini slide share ini. Nah, tetap ada. Oke. Terus oke. Terus ganti ini. Ganti yang Windows 1 supaya muncul. Oke. Nah, kelihatan nih? Oke. Jadi objek kita untuk praktikum tipe data kita pakai modul LCD namanya. Ada banyak tipe jenis LCD. Ada yang kalau ini namanya yang LCD tipe 16x2 ya. Artinya ada 2 baris teks yang bisa kita tulis, terus banyaknya huruf per baris ada 16. Ada yang lebih besar lagi ya, tentu harganya lain ya. Kalau kamu beli itu. Nah, ini yang terjangkau lah harganya ya. Oke. Nah, terus modul LCD ini untuk 16x2 ini ya, tipe ini itu ada 2 teknik ya untuk menghubungkan dengan mesin Arduino. Nih yang pertama ya. Kalau kamu nak hemat bahannya tapi boros jalur, nah kamu bisa pakai yang jalur digital, nah seperti ini. Nah, jadi kalau ini jalur digital, nggak butuh I2C, nggak butuh modul I2C. Modul I2C itu seperti ini yang kelihatan nih. Ini saya punya alatnya. Biasanya ditaruh di belakang ya. Kamu beli terpisah bisa sih. Kau cari di Shopee modul I2C itu ada tuh. Tapi kamu nak nyolder ini hati-hati ya. Tapi untuk latihan boleh kalau nak nyoba. Nggak boleh meleset soldernya, harus nyambung nian itu. Ya butuh ketekunan, harus belajar itu. Boleh kalau mau nyoba ya. Jadi itu nih kita buka juga boleh nih, kita buka di tab yang baru ya. Jadi kalau ini adalah SCAD microcontroller untuk menampilkan data dari microcontroller Arduino ke LCD dengan menggunakan jalur paralel ini ya, jalur digital ya. Nggak butuh I2C ya. Tapi kalau kita mau menghemat jalur digital, maka kita butuh modul namanya I2C. Nah, kalau dengan I2C maka bisa sketnya simpel seperti ini, hanya butuh 4 kabel ya. Satu kabel untuk tegangan 5 volt, satu kabel untuk ground, terus 2 kabel yang lainnya masuk ke jalur serial ya. Jadi datanya dikirim secara serial itu. Maka dia menghemat waktu ya. Oke, seperti itu. Nah, ini sudah saya tinker ya. Tahu ya cara jalankan nih. Kalau kamu sudah ketemu gambarnya terus mau jalankan ini, klik aja terus pilih tinker this gitu ya. Nanti kita akan ini. Jadi ini sudah dibikin orang. Ini yang bikin namanya Jose Francisco. Nah, kamu juga boleh buatan kamu tuh kamu sharekan di sini juga bisa. Kamu cari caranya dari sini. Ada share di sini kan. Nah, ini ada share masalah. Nah, ini share ini. Nah. Oh, ini undo ya. Ada rasanya untuk nge-share ya, saya belum pernah sih. Ada caranya untuk ini send to nih kalian. Share with people. Nah, ini share to. Kamu sharekan bisa nih gambar yang kamu bikin ya. Oke, sekarang kalau misalnya gambarnya sudah punya gimana gitu ya. Untuk codingnya. Tadi di praktikum sudah kita coba. Harapan saya kamu yang sudah punya alatnya nyoba ya. Terus nanti waktu difoto ada nama kamu di situ ya, biar saya bisa ngasih penilaian ya. Ya. Nah, ini codingnya ya. Jadi coding ini caranya ya, kalau kamu yang mau masang di microcontroller kamu nih ya, ini kan kabelnya nggak banyak, kamu ngerangkainya cepet itu. Ada yang punya itu sih? Ada yang punya CD itu sih? Belum? Nah, pakai ini, coba. Siapa yang mau? Pakai. Kupinjemi sudah. Yang sudah punya Arduino, kan ada kabelnya kan? Nah. Silakan dipakai, silakan dipakai. Nah, lanjut. Ada yang udah punya itu sih? Ada? Nah, boleh dicoba langsung. Ini caranya ya. Codingnya, tapi ini saya tadi ngedit dikit yang ngubah ya. Yang tadi kan kalau di bawaannya itu apa? Looping for-nya ini ada di dalam setup ya. Sehingga apa? Sehingga tampilan loopingnya hanya sekali ya. Animasinya hanya sekali jalan kan. Habis itu hilang kan. Ini saya pindah di loop.
Nah, biar kamu juga sekalian belajar. Apa bedanya coding yang ada di setup dengan yang ada di loop? Kalau yang ada di setup itu hanya sekali jalankan, selesai berhenti. Tapi kalau di loop dikerjakan terus selama mikrokontrolernya hidup. Kamu kasih tegangan. Silakan. Mana coba deket sini, deket sini. Yang lihat saya. Iya. Ini yang dikasih kabel ya. Ini yang kelihatan. Ada yang ground ini berarti masuk ke ground. Nah, yang VCC masuk tegangan 5 volt. Ya kan? SDA itu masuk A5, Ini masuk A4. Nah, sudah. Lihat aja gambarnya, sketnya ini ya. Nah, sketnya sudah benar ya. Gitu ya. Jadi kamu boleh ngikuti saya ya. Perintah for-nya dipindahkan ke loop. Supaya apa? Supaya animasinya dilakukan secara berulang-ulang. Nah, seperti ini contohnya. Kalau kita running ya. Nah, kita coba. Nanti teksnya akan dimunculkan secara berulang-ulang. Teksnya juga boleh kamu ganti-ganti nih, diedit ya, teksnya diedit biar kamu pinter ya. Tahulah cara aku bikin tulisan. Ganti nama kamu, ya apa nama cowok kamu boleh, nama cowoknya apa ceweknya ya. Nanti pasang di kamar ya. Mantap, gitu ya. Ada yang sudah jadi, simulatornya dulu sudah. Oh, ngapa? Ngisal. Oh, iya. Yang ini kan cuma ngedit yang sudah ada, sudah dibuat orang. Tidak ngetik lagi. Bagaimana supaya kamu bisa share ke layar saya ya? Apa saya ngantikan zoom aja ya? Saya ngantikan zoom aja lah ya. Biar aku tidak usah nonton layar kamu ya. Yang boleh, yang sudah merangkai di perangkat Nian bawa ke sini. Ya, kita bikin videonya, biar kamu punya video cara. Ada yang punya perangkat tadi kan? Ini yang punya, kemarin ini punya nih. Yang punya Arduino-nya sudah berapa orang punya Arduino? Ya. Tidak sama Arduino-nya. Itu ETC-nya, ya, terus Arduino-nya. Kamu punya satu set, gitu ya? Ya oke, mantap satu. Ini kemarin ada kan? Satu lagi siapa? Oh baru dua ya? Oh baru kirim ya? Oke siap. Nggak masalah. Oke. Nah yang dua sudah ada punya alatnya nih. Harapan saya kamu bikin apa? Dirangkai nih yang gambarnya tadi, gambarin dirangkai. Gambarnya ini dirangkai nih. Oke. Oke, silakan dibikin. Supaya kamu share screen, boleh? Untuk presentasi hasil tugasnya ya. Saya bikinkan link. Mana cara? Kena start video, nak masalah ya. Bagaimana caranya aku share link ya? Oh, nggak bisa ya kalau pakai cara ini ya. Mana aku share link? Aku pakai ini. Oh, enggak dulu. Salah saya bikinnya, sorry. And waiting for all. Harus pakai schedule ya. Saya pengen bisa melihat layar kamu, siapa yang jadi. 1-2 anak jadi ya. Pokoknya kamu ya nak pinter ya tekun-tekun lah ya. Jangan coba-coba kamu main game nih ya. Ketahuan langsung kuasin nilai jelek ya. Kamu harus ngerjain apa yang jadi tugasnya itu. Jam 11.15 ya.
11.15. Waduh, eh? Terus aku bikin dulu cara nge-sharekannya ya. Aku bikin link Zoom dulu supaya mana nih? Lambat. Sekarang Zoom ini susah pula ya waktunya. Nah 11.30. Oh sudah. Ya. Yang berhasil ngupload di Arduino, jadi caranya ya, ini di blok, kamu blok ya codingnya ini ya, terus dipastikan di Arduino IDE kamu. Mana Arduino IDE dulu? Buka ini ya, Arduino. Nah, berat program saya nih. Arduino IDE mana? Ternyata dia ada di sini, bentar ya. Arduino IDE saya mana? Oh nggak ada. Arduino. Kemana Arduino? Oh ini. Langsung dipastikan di Arduino IDE-nya, terus dikoneksikan jalur USB-nya ke laptop ya, diupload ya. Kemarin sudah ada yang tahu. Yang baru punya alatnya tuh boleh nanya, yang kemarin sudah berhasil itu ngupload codingnya ke Arduino. Apa? Apa? Oh ya, tolong di PC-nya ini kamu instali Arduino IDE Galo ya, di PC-nya ya. Hah? Nggak dikasih apa? Download sendiri, cari di internet. Wah, siapa yang ngasih kau ya? Cari dewe, oh ini nah, katakan ini nah, download Arduino. Kau nak nunggu ngenjuk kau, siapa nak ngenjuk? Minta ini nah, punya dia. Ini nah, download di situ. Nah, di situ download. Ini. Tolong, ini PC-nya diinstalin semua Arduino IDE ya. Yang kamu pakai untuk praktik. Jadi kamu bisa mengonekkan Arduino kamu ke PC ini untuk ngupload program. Tahu kan? Semua PC-nya tolong diupload, diinstalin Arduino. Nih, nah download di sini ya. Gak usah nunggu uang ngasih, gak akan dikasih uang, mau cari dia di internet. Siapa nak? Kau kalau nyari di Shopee gak akan dikasih oleh Shopee-nya programnya, gak cari dia program. Di CD-nya ada nak? Nah, sekarang CD saran juga kok nak. Jarang juga laptop ada CD-nya sekarang kan? Mending kau download dari sini lah beres. Iya, kalau kau buka mungkin ada di situ. Ya itu coba kau buka. Mungkin ada contoh-contoh program atau apa lah, kamu bisa niru di situ kan? Mungkin IDE-nya ada. Ini IDE terbaru sebenarnya. Arduino itu hebat loh, kamu tahu nggak? Robot yang sudah dibuat Amerika dan dikirim ke planet Mars ya? Amerika sudah ngirim 2 robot ya. Robot pertama tuh yang dikirim tahun berapa tuh, tapi sudah macet ya, habis energinya ya. Robot yang kedua masih jalan itu. Itu mesinnya pakai Arduino itu robotnya. Enggak cari, baca lah kamu di YouTube, carilah dia. Jadi NASA aja pakai Arduino bikin robotnya. Kan robotnya kecil itu, yang namanya Range Rover Mars itu kan. Dia hanya dikasih kamera untuk ngirim foto ya, foto di Mars. Oh, keren ya. Jadi Arduino itu sudah hebat. Kau
cari di webnya NASA itu kan salah. Nih downloadnya di sini downloadnya ya, jadi nggak usah nunggu nak ngejuk siapa nak ngejuk kau gitu. Cari dewe gitu. Atau yang jenis ini boleh, yang tapi kalau yang ini kamu harus nyolder ini ya. Kalau bisa nyolder yang ininya boleh lah juga, ini disolderi. Ada pinnya kemana nih? Ada pin konektornya tuh ya. Pasangkan di sini, solderi, terus bisa ditancap di board, boleh tancap di board. Lalu, macam mana tadi aku nak bikin zoom tadi ya? Oh, zoomnya 13 menit lagi ya. Nanti set. Nah, diupload di sini ya, yang sudah diupload di sini ya. Oke. Tadi tinggal catnya tadi mana tadi, nah ini ya, ini. Ini di blok ya, di blok ini ya. Di blok ini terus di copy ya, terus masukkan di sini. Nah, ini masukkan di sini. Ini aku ngajari cara ngopi ke alatnya nih. Dipasangkan sini ya. Nah, terus Arduino-nya koneksikan kabel USB-nya ke komputernya ya, ke PC-nya. Terus tekan tombol ini ya. Nah, supaya aman tekan tombol ini dulu. Ini untuk memastikan tidak ada error ya. Nah, tekan dulu. Kalau nggak ada merah lagi berarti sudah benar, baru di-upload. Nah, cuman harus disimpan ya. Ini saya kasih nama nih, praktikum 3. Nama tadi saya bikin. Hah? Apa? Apanya? Library. Oh, cari di YouTube. Kau nak nyari library I2C ya? Nah, ini cari. Cara menambah library apa namanya? Kristal ya? Apa namanya? Liquid kristal ya? Liquid, nggak sulit tidak nih? Kristal di Arduino. Wah, banyak diajari orang, modal lah itu. Nah, banyak ngajarin lah, tinggal milih kau. Cara menambah library di Arduino. Nih banyak ya. Cari dulu library-nya, cari download ya. Terus zipnya, nah ini include library, nah cari zipnya, nah tinggal add zip, nah gini. Nah ini contohnya zip I2C ya, nah, download ya, coba ada nggak di sini? Yang sudah Anda download tadi, oh sudah dikasih nih link, ini link downloadnya, nah ini nah, nah ini download nih sudah, langsung. Oh ini nih, dia pakai forset.com ya lah. Nah download dulu ininya ya.